Ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di Pundit Abangan, guys. Kali ini gue datengin bintang tamu yang gak kaleng-kaleng. Ini kita datengin dokter. Gak ada hubungan sama sepak bola dong. Enggak ada ya? Ada kan di sepak bola ada tim medis. Iya. Dokter juga itu. Kita tidak membahas tentang kesehatan sepak bola dong. Enggak ya? Tidak dong. Ini dia, this is Dr. Venos. Gimana dok? Kabar baik? Baik kabar. Baik, gua alhamdulillah. Kita kayak obrolan gitu ya, di mana di Karang Taruna ya, kabar gimana baik sehat. Nah kita mau ngomongin ini dok, kita mau ngomongin timnas Indonesia nih dok. Sih, gila. Iya, ngomongin penampilan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia semalam ya. Di lawan Vietnam. Lawan Vietnam, Nguyen CS. Nguyen. Lawan timnas 1000 Nguyen. Waduh. Lewat. 1-0 ya kan. Iya. Tapi gue sebenarnya nggak mau bahas langsung buat tadi malam sih. Vietnam itu kan dulu di zamannya Hendro Kartiko, Bambang Pamungkas, masih bajunya garis-garis tuh. Ya merah putih tipis ya. Merah putih tipis tuh. Itu kan bapuk banget ya. Striker Madrid, calon striker Madrid. Bukan, itu Mbappe. Mbappe ya. Itu Mbappe dong. Iya. Maksudnya kan itu bapuk lah. Vietnamnya. Iya, dia dulu Vietnam bisa dibilang abang tirinya Kamboja lah kalau untuk Kamboja kan dulu dibantai mulu, Laos dibantai, Filipina dulu. Kalau Kamboja kalah Indonesia 13-0 misalnya, nah ini Vietnam kalahnya nggak sebanyak itu. Iya, nggak sebanyak itu. Setengahnya sangat sepertiganya. Bisa. Tapi buat menang itu sulit. Kayak melupakan Rehan dia sulit. Begitu sulit. Tapi lu semalam nonton ya dok? Nonton gua. Nonton ya? Iya, sambil syuting nonton. Oh sambil syuting ya nonton. Wih, luar sibuk nih dokter. Gua syuting terus gua timnas ya. Sambil praktek ya gua bisa nonton. Bisa ya, kan sekarang kan tinggal streaming aja bisa ya kan. Nah menurut lu nih, gua mau bahas nggak seluruhnya, gua mau bahas salah satu pemain naturalisasinya nih. Jaizes. Bang Jai. Bang Jai. Kata komentator Bang Jai, nah sekarang bilang Anjay. Iya, karena bagus sih. Dia yang begitu peluang Vietnam tuh. Iya. Masuk dalam dia langsung counter attack biasanya Indonesia itu kulturnya ya back kita. Di counter attack itu panik. Oh dia enggak. Diajak main terus striker Vietnam. Iya, itu karena bisa tenang gitu. Itu kan sebenarnya masalah dari timnas kita ya. Timnas kita itu karena kurang mental, maksudnya mentalnya belum terasah ya dengan baik. Jadi dia tuh memang masalah itu kalau ditekan biasanya suka grogi. Betul banget. Nah adanya pemain-pemain naturalisasi ini mungkin karena memang gaya sepak bola di Eropa ya udah lebih modern ya. Betul banget. Jadi kalau ditekan santai aja, santuy. Aku kemarin kaget tuh. Dia sih nggak ditekan nggak panik. Yang nonton yang panik. Iya nonton panik. Lewat kan Indonesia kayak gini jebol. Itu dia. Jebol nih. Tapi sama dia santai aja. Ya hitungan gue lebih dari 4 kali kalau nggak salah tuh. Jaizes berebutan bola ya saya bilang kalau ngeliat performa timnas itu harus tuh bola lewat. Ya benar. Harusnya bola lewat. Tapi sama dia anteng-anteng aja. Berarti Jaizesnya udah menghancurkan kultur sepak bola Indonesia. Waduh Jaizes. Ya, hebat. Padahal kan ini debut ya. Debut perdana ya. Kalau Justin Hapner kan lu debut di timnas kita bikin blunder. Iya. Ingat dong. Apa waktu itu ini kan pertandingan percobaan ya? Iya, yang percobaan tapi kan Irak ya. Blunder ya, dia blunder umpan ke mau drop bola ke kiper, atau dipotong, diambil. Kemarin gue ngeri si Jaizes juga gitu nih. Blunder mereka agak nih ya. Emang beda sih. Dia pun mainnya di Serie B, tapi Venezia ya kan. Iya. Alumni Serie A. Alumni Serie A. Yang musim depan kemungkinan bakal naik lagi ke Serie A. Peringkat 2. Peringkat 2. Bisa jadi. Yang satunya Parma. Dia sengaja kan yang lolos 4 tim nih ke Serie A nih. Iya. Peluangnya kalau gue lihat dari klasemen sementara nih bakalan lolos ke Serie A sih. Bisa ya. Ngalahin Parma. Parma kan karena udah ditinggal Buffon. Iya. Ibaratnya Venezia lolos ke Serie A. Ibaratnya kayak nunggu Prabowo dilantik. Wah, ini gue suka nih. Ada udah 58%. Iya. Ini lebih dah kalau dia 65% lah. Venezia untuk lolos ke Serie A musim depan. Iya. Karena sisi poin sama peringkat 5-nya beda. Dan Jaizes di Venezia dia bukan pemain yang sering menghangatkan bangku cadangan, dia lebih sering turun. Ya karena dia udah dapat nomor 4 juga kan. Iya, nomor 4 memang keren jadi. Makanya dia ya kalau dibandingin, kalau gue ngebayangin ya ntar misalnya si Elkan Baget udah pulih dari cedera, Jordi Amat udah pulih dari cedera. Terus apalagi kan si Sintayong memang suka pakai 5 back.
3 dong. Ya 3 tambah 2. Ya yang modern itu. Ya yang modern kan. 3 back berarti kayaknya tuh akan baget Jordi Amat sama dia lah si Bang J. Bang J itu ya bisa bilang dia kemarin kaptennya Rizky Ridho tapi leadernya di lapangan ya dia. Ya, gue setuju. Karena berapa kali ketika kita ditekan sama Vietnam, ya Vietnam tahu sendiri. Bisa dibilang Vietnam ini sepak bolanya untuk dari segi permainan secara tim ya, ya kalau boleh jujur sedikit di depan Indonesia. Ya. Pada segi taktik permainan ya. Ya, lebih rapi juga. Lebih karena rapi. Sebenarnya tim ini, ya gue sih memalumin ya. Tim ini tuh dia baru 3 hari. 3 hari, oh iya. Iya, 3 hari baru tune in semuanya. Baru ngumpul semua latihan katanya cuma 2 hari latihan kalau 2 hari latihan. pertandingan. Iya, udah kayak mau SPMB itu. Nah ya, Udah kayak SKS ya. Ya UTS ya. Sistem kebut semalam ya. Kebut malam. Dan jadi dia latihan 2 hari, terus langsung tanding lawan Vietnam. Ditambah lagi pas latihannya rumput tempat latihan sama rumput stadionnya masih oke rumput tempat latihan. Iya, benar. Iya. Memang lebih hijau rumput tetangga. Iya, emang betul banget. Tapi nggak jadi alasan dong, rumputnya belum full Ya, 100% itu oke. kan alasannya pelatih Vietnam. Iya. Katanya lapangan merugikan kita, kata dia gitu. Dia belum tahu main di antara nanti. Gile. Tapi gua tuh suka kemarin tuh, gua soroti ya, itu Ivan Jenner. Ivar Jenner ya. Ya, Ivan Jenner tuh dia kan gelandang ya kemarin. Iya. Gelandang, ada gelandang tengah dan lebih ke bertahan. Itu memang bertahanan juga bagus sih. Ya karena dia emang bisa dibilang ya kalau di Real Madrid, gue bilang dia mirip kayak Tchouaméni. Tchouaméni. Ya. Casemiro kalau di MU lah. Kalau mantan Madrid juga Casemiro. Mantan kan. Madrid juga. Tapi Casemiro pindah ke MU itu sebuah mimpi buruk lah. Iya. Sebuah ngapain itu anjir gitu. Iya, maksudnya Ivar Jenner itu kan juga kalau emang nanti dia bener konsisten ya permainan ya kayak jangan sampai kayak Mark Locke lah ya. Ya, jangan sampai Mark Locke kan bisa dibilang pas Ivar Jenner masuk nih agak menurun nih. Betul. Performanya maupun kesempatan bermainnya karena kalau saing sama Witan pun ya dipilih. Witan yang dipilih kan. Benar. Ya, karena Mark Locke sebenarnya bagus buat daya gedor bagus dan daya ini juga bagus, tapi gua itu kayak kurang lincah aja gitu menurut gua ya. Sama Ivan Jenner kan bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Nah, lebih udah ya staminanya ya. Kata Ganjar kurang satset lah ya. Kurang satset. Nah, Ivar Jenner yang kemarin di babak pertama dia emang kurang lihat, tapi babak kedua ketika Jenner main 3 orang langsung, Arhan masuk, emang butuh support dari sisi wing sih. Iya, memang. Ketika wingnya udah oke performanya, kayak kemarin Arhan masuk kan tuh di kiri kan tuh, dia agak lebih leluasa untuk cover sisi tengah sama half space dari lini pertahanan Indonesia. Betul. Yang kemarin gue tunggu itu sebenarnya umpan kuncinya dia. Umpan kunci siapa nih? Si Jenner. Jenner. Lagi bola hari ini ada kunci mobil lempar plus. Wah, kuncinya tuh. Gak gitu dong. Itu kunci rumah. Ivan Jenner tuh gue mengingatkan gue sama Toni Kroos sih. Cuman memang beda umpan ya. Cuman beda main tenangnya tuh udah rada mirip sih gua. Ya tinggal nunggu tandem yang pas saja. Ya, betul, yang pas itu yang reguler gitu kan. Sinetron temennya utak-atik nih. Ya. Nggak ada yang reguler soalnya 5 pertandingan itu aja depan rotasi lagi. Sebenarnya itu ada plus minusnya. Betul. Menurut gue sih kebanyakan minusnya kalau menurut gue. Iya. Kalau jadi dia tuh butuh Modric-nya lah. Nah, kalau di Madrid ya. Dulu kan Modric sama Kroos di awal-awal dia pindah ke Madrid. Oh ya. Sering mainnya berapa musim kan, makanya rutin kayak gitu kan. Nah gue mimpi kayak gitu tuh Ivar Jenner, entah tandemnya nanti siapa. Menurut lu siapa nih dok yang dari lokal ya, bukan yang naturalisasi? Ya Marcelino sebenarnya. Setuju. Iya. Setuju Marcelino banget. tuh udah oke tuh. Bisa dibilang ntar Marcelino itu bisa jadi Modric-nya timnas. Tapi memang Marcelino tuh kalau lo perhatiin sering bantu penyerangan, karena kan penyerangan kita memang bapuk ya. Ya itu dia. Gue ngerasa Rafael Struijk kurang oke ya. Maksudnya bukan oke, memang dia giring bolanya oke. Cuman kurang jadi goal getter gitu. Kita tuh butuh Harry Kane, target man lah buat satu. Karena Oki Cakra agak Oki Cakra emang kan itu pupuk. Dia pupuk apa siapa namanya? Oki Caraka. Iya. Emang dia ini Dirjen. Waduh, bukan Purwacaraka itu beda. Emang Purwacaraka enggak. Oki kemarin sebenarnya bagus dia. Kalau sekedar buat lari-larian doang bagus. Ini main lari-larian doang. Iya. Ada berapa satu momen tuh di TikTok lihat cuplikannya tuh
umpan terobosan, umpan kunci malah harus bola Yakob Sayuri. Ya. Sama dia Malah potong sama dia ngapain? Itu umpan terobosan lu potong. Ya, benar setuju. Mending kue ulang tahun yang lu potong daripada motong umpan-umpan kunci kayak gitu. Iya, benar. Nah, ini harapan lu deh, Dok. Nanti kan ada pertandingan kedua nih langsung nih tanggal 26 Maret nih. Kalau harapan gue sih supaya bisa memimpin dengan baik. iya. Enggak sih. Harapan gua tuh ya tahu ya kalau STY itu menerapkan strategi yang lebih modern. Which is kita tuh nggak butuh striker yang tajam-tajam banget sebenarnya. Jadi main dari building up bagus, lalu bisa ada peluang nyetak gol kan gitu. Tapi sebenarnya yang kita butuhkan sebenarnya gol. Itu dia. Karena kan defense-nya udah oke nih. Udah. Ya kan? Mungkin STY itu memang kayak Ancelotti. Ancelotti kan bilang serangan yang bagus adalah pertahanan yang bagus. Nah, Cuman kita tuh butuh striker sebenarnya. Kita tuh butuh goal getter. Bambang Pamungkas itu coba Bambang Pamungkas panggil lagi lah. Bambang Pamungkas duet sama Kurniawan Dwi Wilanto lah. Yang satu tukang sprint, yang satu tukang heading. Ada satu lagi di belakangnya mungkin Widodo Ciputra lah. Sangat Budi Sudarsono Budi Sudarsono bisa si juga. Piton ya, si Piton ya. Si Piton. Dipanggil lagi gitu. Buat kita tuh butuh orang-orang kayak gitu sebenarnya. Ferdinand Sinaga gitu, yang kayak gitu-gitu. Waduh, jadul banget ya. Jadul. Era-era Peter White dulu tuh ya. Iya. Belakangnya samping Eli Aiboy. Ya, Karis Yulianto, center back-nya tuh kan dulu. Boas Salosa tolong panggil lagi lah. Kakak Boas. Mudah-mudahan sih dalam waktu di era STY ya mudah-mudahan sih nanti bakal lahir nih striker yang tipikalnya kayak Boas lah. Iya, tipikal Megang bolanya berani, skillnya ada, speednya ada, dan dia bisa jadi dulu sebenarnya ada menurut gua ya, tapi ini menurut gua nggak tahu nih menurut netizen. Tapi menurut gua ada. Ini siapa? Dia itu pernah Osvaldo Hai, ya. yang pindah ke Persija. Iya, tahu. Lalu dia cedera kan. Padahal menurut gua dia itu striker yang lumayan unik sih. Dia berani megang bola, dia berani giring, dia berani shoot menurut gua. Cuman ya begitulah. Tapi itu dia, makanya kan Indonesia kayak kemarin nih yang dipanggil sama STY, Ramadan Sananta diharapin tapi kesempatannya minim. Ya kenapa ya? Padahal kan Ramadan Sananta lumayan oke loh. Itu Ramadan loh. Iya. Kira orang Makassar bukan ya? Nggak tahu gua kayaknya orang Medan ya. Iya. Nggak tahu. Nah kalau menurut gue sih Ramadan Sananta bisa jadi tipikal jadi goal getter, dia bisa asal tuh dia kesempatan bermainnya lebih banyak. Kan STY depan gitu, dirubah lagi tar si Hoki Carakan tar Dimas Derajat tar apa itu yang Dendi yang seni kritik itu kan sampai lagi dan dipanggil ini. Padahal sih ya gitu-gitu doang mainnya. Karena Rafael Strik menurut gua sih oke, cuman dia lebih ke belakang aja sih. Dia lebih kemarin itu mainnya menurut gua lebih jemput bola ya. Jemput bola ke belakang. Karena suplai bolanya kurang di babak pertama kemarin. Benar-benar di pressing banget di tengah kita. Dan di Variener belum leluasa di babak pertama. Babak kedua ketika ada bantuan Arhan masuk. Terus di sisi kanan si Sandy Walsh masuk. Terus apa lagi tuh masuk tuh? Satu lagi dari Mayora ya kan? Satu lagi dari Mayora. Ya. Ini kapan lagi ya leg kedua ya? 26 Maret nanti langsung. 26 Maret. Iya, makanya kita sih berharap di leg kedua nggak usah menang banyak lah. 1-0 lagi cukup. Yang penting kita. Karena kansnya gimana nih kansnya? Kansnya sih dengan kemarin Filipina kalah tipis 1-0 sama Irak, kan Indonesia ada peringkat 2 nih sekarang. 4 poin sama Vietnam, 3 selisih 1 poin sama Filipina. Poinnya 1 berarti sesi 3 poin kan. Nah, buat lolos kan ke fase berikutnya itu 2 klub teratas nih, Irak namanya sudah kunci lah menurut gue ya. Tinggal Indonesia sama Vietnam sama Filipina nih. Menang lawan Vietnam menurut gue sih kemungkinan kita buat lolos selanjutnya itu gede banget. Asal menang ya di Hanoi nanti ya. Kalau Sri itu dia. Agak berat atau lupus? Lupus sih enggak, tapi agak berat karena belum lawan Filipina kan? Belum, tapi Vietnam kan nanti kalau kita seri nih, habis lawan Vietnam lawan Irak habis. Iya lawan Irak, tapi kita kan masih ketemu Irak juga nanti. Kan kita sama Irak pertama kalah lumayan gede tuh, 5-1 kalau nggak salah kan. Sementara kemarin Filipina lawan Irak kalah cuma 1-0. Ngeri kan? Iya, benar. Tapi Filipina nih. Iya. Sama kita seri kemarin kan. Karena Oki ya. Iya, kan. Cakara, Oki Cakra, pokoknya itu Oki Cakara, sih. Oke Caraka. Oke itu dia. Oke Dok, thank you banget nih Dok. Udah ngobrol tentang timnas nih. Nah, buat ngobrol-ngobrol lagi. Iya, buat Punitas nih, dukung terus timnas Indonesia perjuangannya. Ya, kita doain semoga timnas kita lebih oke lagi penampilannya di
masa yang akan datang. Nah, kita berharap nih Indonesia 2026 jangan jadi penonton di Piala Dunia, tapi jadi pemain. Oke, dadah, salam olah bola.